penumpasan PKI di Surabaya. Hanya dalam hitungan hari sejak gerakan 30 September G30S 1965 meletus, nasib Partai Komunis Indonesia berubah drastis. Anggota dan simpatisan diuber-uber tentara dan massa untuk dibersihkan. Propaganda anti PKI pun dilancarkan ke berbagai kota termasuk Surabaya. Pada 31 Oktober 1965, Mayor Basuki Rahmat, Komandan Batalion 16 Brigade Ronggolawe Divisi Jawa Timur, mengeluarkan edaran yang membandingkan G30S dengan pemberontakan Madiun tahun 1948. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Gambar-gambar besar mengenai kondisi tubuh ke-6 jenderal yang meninggal dipasang di sudut-sudut kota dengan keterangan bahwa Gestapo dan Madiun adalah sama. Tulis telegram bernomor 164 yang dikirim tanggal 4 November 1965 dari Konsulat Amerika Serikat di Surabaya ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Istilah Gestapo atau Gerakan September 30 adalah upaya dari tentara untuk menyamakan G30S dengan Gestapo atau Dinas Polisi Rahasia Nazi Jerman era Adolf Hitler. Di Surabaya, menurut Antonius Sumarwan, adalah menyeberangi sungai air mata. Kisah tragis Tapel 65 dan upaya rekonsiliasi. Aksi dimulai pada 16 Oktober 1965 dengan pawai akbar dan tindakan terorganisir untuk menghancurkan dan membakar kantor Komite Daerah Besar PKI di Jalan Pahlawan. Kemudian Wali Kota sementara, Kolonel Sukoco, membersihkan staf pemerintahan, rukun kampung RK, dan rukun tetangga RT dari unsur PKI. Penculikan dan pembantaian dilaksanakan oleh kelompok agama, tulis Sumarwan. Sukoco, Komandan Kodim 0830 Kota Surabaya, menggantikan Murahman sebagai Wali Kota Surabaya yang ditangkap karena memiliki hubungan dengan PKI. Keterangan yang ada menyebutkan, walaupun beliau bukan PKI, tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan partai yang pada pemilu 1955 ini memperoleh suara terbanyak di kota Surabaya. Tulis Sarkawi B. Husain dalam negara di tengah kota. Politik, representasi, dan simbolisme perkotaan Surabaya 1930-1960. Sukoco lahir dari Tulungagung pada 1921 dan bersekolah di HIS, Mulu, dan AMS. Karir militernya dimulai dengan menjadi anggota pembela tanah air PETA pada masa pendudukan Jepang. Pada 1949, dia menjadi staf dalam Kompi Diking Komando Brigade S dari Batalion Sabirin, kemudian menjadi Batalion Sikatan dari bawah Sukaji Hindrotomo. Kompi ini bertugas di daerah Gunung Wilis, Jawa Timur. Pada 19 Februari 1949, Sukoco dan anak buahnya yang berjaga di desa Selopanggung, Kediri, menangkap seorang yang kemudian dikenal sebagai Tan Malaka. Sukoco memerlukan sedikit waktu sebelum mengambil keputusan. Tan Malaka seorang komunis yang berbahaya, yang terhadapnya harus diberlakukan
hukuman militer. Sukoco memberikan perintah dan orang yang ditugasi menembak adalah Suradi Tekebe. Tulis Hari Apozi dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4. Selain membersihkan staf pemerintahan kota Surabaya dari unsur PKI hingga ke tingkat RT, Sukoco juga mencoba menurunkan harga beras. Pada 22 November 1965, seperti ditulis dalam telegram nomor 183 yang diterima Kedubes Amerika Serikat di Jakarta pada 26 November 1965. Sukoco memerintahkan kepada segenap pengusaha Tionghoa yang berbisnis beras untuk membuka toko dan menurunkan harga hingga 30%. Beberapa hari sebelumnya, banyak toko milik Tionghoa tutup lantaran beredar kabar bahwa tanggal 17 dan 18 November 1965 akan datang serangan dari Ansor, organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama. Pasukan dari Angkatan Darat di kota Surabaya juga bertambah. Pada 20 November 1965, Batalion 507 atau dikenal sebagai Batalion Sikatan dari Divisi Brawijaya berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Batalion ini akan digunakan untuk menumpas Gestapo di Jawa Timur. Tulis telegram nomor 183 yang menjadi bagian dari 39 dokumen rahasia Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai penumpasan PKI di Surabaya. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.